Ada satu filosofi yang gak pernah ditulis, tapi selalu ada dalam setiap cangkir yang dibuat di kedai ini. Espresso 2. Best perfecto, oke? Ya. Setiap hal yang punya rasa, selalu punya nyawa. Seiring berjalannya waktu, jadi ada proses pendewasaan. Jadi kalau kita lihat di band di Filosofi Kopi yang pertama, band itu sangat idealis. Dia nggak mau dengerin siapapun orang yang ngomong. Karena yang dipercaya cuma diri dia sendiri. Idealisnya mungkin agak sedikit berkurang gitu. Tapi keras kepalanya emang masih. Gue cuma bilang sementara, Ben. Buat sementara dan kita butuh tenaga kerjanya sekarang. Ya gue tahu lu cepet-cepet, tapi bukan berarti lu ngerusak kualitas. Sama aja kayak kita hidup kan, kita banyak mendapatkan sesuatu hal yang baru ketika perjalanan berapa tahun gitu. Mungkin dari hasil perjalanan ini karena duit itu bukan menjadi hal yang nomor satu lagi buat Jody. Jadi brand Filosofi Kopi ini brand yang udah kita bangun sekitar 4 tahun. Dan sekarang kita ingin kembali lagi ke Jakarta yang sebelumnya kita jalan-jalan keliling Indonesia. Emangnya salah apa sih? Juangin sesuatu yang mungkin aja bisa jadi milik kita sendiri. Enggak kali. Pada akhirnya dia juga mikir, kayaknya gue juga tertarik nih untuk mempelajari lagi lebih tentang kopi. Ownernya Filosofi Kopi? Ya salah satunya. Kirain udah tinggal mitos. Tara independent woman, dia mandiri, dia orangnya cukup fokus, bisa dikatakan apa yang dia mau, dia kerjain dan dia kejar gitu. Dia juga orangnya apa ya, sangat ingin membuktikan bahwa dia itu adalah orang yang mampu. Dia bekerja, dia juga ingin tidak dianggap lemah, dan Tara juga mau belajar gitu. Dan dia mikirin gitu, nggak cuma sekedar mencari untung, tapi dia juga mikirin kayak once kalau ini berhasil, next stepnya apa, 5 tahun ke depan apa. Cara saya bikin kopi itu efisien. Karena kopi yang terbuang jadi lebih sedikit. Bri adalah seorang barista, tapi dia bukan cuma sekedar barista kopi. Dia juga mahasiswi pertanian. Dia orangnya mungkin pada awalnya pas kita lihat mungkin nggak terlalu banyak yang bisa diambil dari karakternya. Tapi Bri adalah tipe orang yang harus digali, harus dikenal, baru kelihatan oh diri sesungguhnya adalah seperti ini gitu. Menyenangkan lah, maksudnya mereka cantik, mereka wangi, menyenangkan sekali. Syuting bareng sama Luna Maya dan Nadine Alexandra, mau itu off screen atau on screen, mereka kooperatif banget. Ketika proses kita sama-sama mempelajari karakter ini, ngedalamin karakternya juga udah kelihatan bahwa chemistry kita udah mulai kebangun dan kita ngeblend satu sama lain gitu. Gak ada yang ribet sih, yang ribet cuma band aja. Anjing lu cibay band. Band kerjaannya ngerjain gue, bikin gue susah mulu. Lo emang cibay band. Ya, sini. Pas kan? Suka gak lo? Masakin. Wes, pas. Di Philcop 2 ini tuh, jadi gue ceritanya punya mimpi gitu. Sebenarnya gue juga terinspirasi sama Mas Ben sih di Philcop 2 ini. Kalau di Philcop 1, gue lebih jadi baristanya di kedai Filosofi Kopi. Tapi one day kan gue juga pasti punya mimpi karena gue menginspirasi, maksudnya gue menginspirasikan si sosok Mas Ben ini gitu. Kalau di Filosofi Kopi 1, saya ibaratnya masih cupu ya, baru yang paling bungsu, yang paling muda di situ Aldi. Tapi belajar, bertahun-tahun jalan sama Kombi, ketemu orang-orang yang punya passion dengan kopi, dan pada akhirnya ketika Filosofi Kopi 2 datang, saya lebih punya banyak ilmu tentang kopi, tentang barista. Nana lebih ekstrovert sih ketimbang di Philcop 1. Soalnya kan di Philcop 1 engagement dia antara Jody dan Ben itu belum sedekat seperti Philcop kedua. Jadi di Philcop kedua ini konfliknya Nana kayaknya lebih dalam lagi sampai akhirnya mereka tuh real as a family banget, lebih attached banget to one another sih. And it always attached in my head how Nana is, dan sampai sekarang gue nggak pernah mau nge-remove Nana
as Nana, even my hair and everything, paling cuma poni doang beda, tapi I love being Nana so much. Seru sih, seru. Ya, geng barista ini juga energinya nggak pernah habis nih. Maksudnya mereka selalu membawa energi positif dan fun gitu ke lokasi syuting yang membuat kadang-kadang kalau gue lagi capek, bete, tapi ngeliat mereka tuh jadi semangat lagi gitu. Tiba-tiba waktu break syuting gimana gitu kan, kita jadi seneng gitu kan. Kita juga pernah punya waktu bareng bertiga nih, Nana, Aldi sama Aga tuh kita pernah ngobrol bareng soal ngobrol tuh bener bukan di luar produksi gitu, ngobrol tentang hal lain gitu. Tapi jadi di sini kita merasa kayak wah kita sangat dekat gitu. Terlebih sama Mas Ben sama Mas Jody pun kita ngerasa kalau kita lagi ada scene berlima pun kita bikin kopi dong, kita coba-cobain kopi bareng. Having a boss like them itu mereka mah unik banget sih. Tapi justru karena uniknya mereka itu yang bikin Nana tuh pengen terus explore seberapa jauh sih nih filosofi kopi bisa bertahan. Yang bikin menarik adalah Jody and Ben is so abstrak ya. Kayak mereka kontras banget satu sama lain. Sekalian itu tukang mie ayam, lo panggil, lo suruh nyeduh kopi biar cepet. Gila, ini kompak banget sih berdua. Agak sempet yang kayak bisa nyambung nggak ya gitu. Karena membentuk chemistry antar karakter, antar pemain tuh kan kadang-kadang butuh proses ya, butuh waktu. Tapi dengan mereka easily done gitu loh. Mereka juga sangat open, membantu dan mau mendengarkan dan juga mau membedah sama-sama. Nggak hanya karakter Ben sama Jody, tapi juga Tara and Bri gitu. Seru banget karena ya kalau misalnya lagi ngeliat mereka berdua aja kayak nonton filmnya. It was a lot of fun. Mereka berdua adalah karakter yang sangat besar dan sangat real. Jadi bahagia banget bisa kerja sama dengan Ben, dengan Jody, dengan Tara, dan merasakan semua kehebohan yang ada di kedai itu bersama mereka. Kalau misalnya kalian ingin mendukung film Indonesia, kita semua udah mengeluarkan tenaga dan rasa kasih sayang yang banyak sekali terhadap karakter-karakter kita, terhadap cerita ini. Ini menjadi satu tontonan yang menarik, yang berbeda lagi dari film-film yang mungkin beredar. Filosofi Kopi itu mungkin menyadarkan kita betapa pentingnya arti sahabat. Kalian nggak perlu takut kalau misalkan kalian nggak nonton yang pertama, kalian tetap masih bisa mengikuti ceritanya. Terus juga film yang kedua ini menurut gue punya dimensi cerita yang dalam banget gitu. Di sini ngomongin soal persahabatan, ngomongin soal percintaan, ngomongin soal keluarga, hubungan anak sama bapak, ngomongin soal bisnis. Kenapa lo harus nonton Filosofi Kopi kedua? Karena sesuatu yang punya rasa pasti punya nyawa. Jadi kalau kita bikin sesuatu pakai rasa, akan diterima dengan rasa dan akhirnya dia hidup, dia bernyawa.